Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Munawir, kelas 3B Manajemen Pengelolaan Syariah dengan NIM 504230047. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Ibu Nurhama Sari Putri. Baik, soal yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks paling sedikit di dunia. Per Maret 2024, Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia. Jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia, terdapat lebih dari 500 kedai Starbucks atau statista data per tahun 2023. Berdasarkan studi kasus singkat di atas, silahkan Anda analisis strategi bisnis Starbucks, STP, marketing mix, dan SWOT, serta identifikasi faktor yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Baik, langsung saja. 1. Analisis STP Starbucks di Australia. Segmentasi Starbucks kemungkinan membagi pasar Australia berdasarkan beberapa segmen. Yang pertama, demografis. Segmen ini meliputi konsumen muda, profesional, dan mahasiswa yang berkumpul atau bekerja sambil menikmati kopi. Psikografis. Konsumen yang menyukai gaya hidup perkotaan, modern, dan kosmopolitan. Targeting atau penentuan sasaran. Starbucks menargetkan kelas menengah ke atas, terutama pekerja profesional, mahasiswa, dan konsumen muda yang memiliki daya beli lebih tinggi dan tertarik pada brand internasional. Dengan pengalaman kopi premium dan suasana yang nyaman, Starbucks ini menarik pelanggan yang menghargai pengalaman lebih dari sekedar harga. Positioning atau posisi pasar. Starbucks memposisikan dirinya sebagai merek kopi premium yang menawarkan lebih dari sekedar kopi. Ini adalah tempat yang nyaman untuk berkumpul, bekerja, atau bersantai. Starbucks juga menekankan kualitas produk seperti kopi premium dan suasana treat place yang menghubungkan rumah dan kantor. Baik, yang kedua, analisis marketing mix atau 4P. Produk atau produk. Starbucks menawarkan berbagai produk, termasuk kopi spesialitis, minuman dingin dan panas, makanan ringan, serta berbagai varian non-kopi, misalnya teh dan jus. Di Australia, produk ini cenderung lebih beragam dan berfokus pada preferensi konsumen lokal, termasuk varian yang lebih sehat dan kopi dengan bahan lokal. Price atau harga. Starbucks dikenal dengan harga yang relatif premium. Strategi harga ini mungkin sulit diterima oleh konsumen Australia yang sudah memiliki banyak alternatif kopi lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, place atau tempat. Starbucks di Australia terfokus pada lokasi-lokasi strategis di kota besar dan daerah wisata. Selanjutnya, promotion atau promosi. Starbucks sering mengandalkan promosi berbasis pengalaman seperti program loyalitas Starbucks Reward dan penawaran musiman. Mereka juga menggunakan iklan digital dan kampanye sosial untuk menarik perhatian konsumen muda. Selanjutnya, yang ketiga, analisis SWOT Starbucks di Australia. Strengths atau kekuatan. Merek global yang terkenal dengan memiliki loyalitas tinggi dari pelanggan setia. Weaknesses atau kelemahan. Harga relatif tinggi dibandingkan dengan merek lokal yang lebih terjangkau. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Mengembangkan lebih banyak varian produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen Australia, misalnya kopi tanpa susu atau kopi organik. Selanjutnya, threats atau ancaman. Persaingan ketat dengan merek kopi lokal yang lebih terjangkau dan mungkin lebih sesuai dengan selera pasar Australia. Yang keempat, faktor yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasar di Australia.
Pertama, persaingan dari kedai kopi lokal. Australia memiliki banyak kedai kopi independen yang menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan harga yang lebih bersaing. Selanjutnya, kurangnya diferensiasi yang jelas. Di Australia, Starbucks tidak berhasil menciptakan diferensiasi yang cukup kuat dalam hal kualitas kopi dan pengalaman. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kebijakan perdagangan antar negara telah berubah. Sebelumnya, kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan adalah kebijakan pasar bebas atau free trade. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada geopolitical consideration, pertimbangan geopolitik, atau di mana keberpihakan dari sisi geopolitik suatu negara. Pertanyaannya, lakukanlah analisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan, dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Langsung saja kita jawab. Perubahan kebijakan perdagangan menjadi friendshoring akan mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan dengan mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri dengan pertimbangan geopolitik. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara mitra yang dianggap teman untuk memastikan kelangsungan rantai pasokan dan akses pasar sebagai respons. Perusahaan harus memperkuat analisis pasar dan diversifikasi sumber bahan baku, serta meningkatkan kolaborasi dengan mitra lokal untuk meningkatkan daya saing produk. Adaptasi ini penting untuk mempertahankan posisi di pasar global yang semakin kompleks. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.